Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultafikur Rahman dengan NPM 073521111126. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di sini kita diminta untuk menonton video di link YouTube yang telah disediakan, kemudian rekam cara kita praktekkan semua contoh yang ada pada video tersebut. Nah, di sini setelah menonton videonya, saya sudah mengambil, mungkin ini hanya sebagian atau garis besarnya dari contoh-contoh yang diterapkan di 3 video tersebut, yang mana di sini ada driver. Yang pertama yaitu ada driver class dan object class, kemudian ada package import, lalu ada aksesor dan mutator atau getter dan setter, kemudian ada increment dan decrement, lalu ada class scanner, ada condition, ada switch case, ada looping, dan juga ada array. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan ke 9 contoh ini. Mungkin saya tidak akan membuatnya secara berurutan, tapi kita langsung coding saja, dan apa yang kita coding nanti sudah termasuk dari 9 contoh ini. Baik, kita langsung saja biar lebih jelas. Di sini saya sudah membuat projectnya, dan pada folder src di sini saya akan membuat sebuah folder lagi, yaitu folder com. Kemudian di dalam folder com juga saya akan membuat satu folder lagi yang namanya folder mahasiswa. Nah, folder-folder ini yang disebut dengan package tadi. Jadi sederhananya package itu adalah bagian-bagian atau folder-folder. Di sini untuk driver class dan juga object class. Driver class ini merupakan kelas utama yang kita jadikan sebagai tempat di mana kita akan menjalankan program atau project yang kita buat. Sedangkan object class ini yang berisi objek-objek atau blueprint yang kita buat untuk nantinya kita buat objek. Nah, di sini saya akan membuat driver class kita di folder src. Kemudian saya akan berikan namanya di sini main.java. Nah, sudah. Kemudian di sini kita tinggal ketikkan main, lalu enter, lalu sudah jadi driver kelas kita, yang mana kita akan menjalankan program utama kita di sini. Nah, kemudian di sini saya masuk ke bagian folder mahasiswa. Lalu saya buat satu file lagi yang namanya mahasiswa. Kita akan membuat sebuah kelas mahasiswa. Nah, jika kelas yang kita buat itu dia terdapat di dalam beberapa folder seperti ini, kelas mahasiswa ini dia berada di dalam folder mahasiswa, dan folder mahasiswa dia berada di dalam folder com. Nah, di sini inilah yang dinamakan dengan package, dan kita harus menambahkan script package ke dalam codingan kita. Di sini package com.mahasiswa, yang mana artinya kelas ini dia berada di dalam folder com, lalu di dalam folder mahasiswa. Baik, saya langsung saja di sini. Maaf. Sepertinya ada kesalahan. Baik. Jadi di sini saya akan mempraktikkan untuk setter dan getter. Nah, di sini kita buat contohnya
sebuah atribut private dengan tipe data string, yaitu nama dan juga npm. Nah, seperti di sini, jika sebuah atribut itu diberi private, maka dia tidak akan bisa diakses di selain dari kelas ini. Jadi dia tidak bisa diakses di luar. Jadi misalnya di sini kita memanggil mahasiswa, kita membuat objek mahasiswa, lalu kita ingin misalnya men-setting nama. Di sini saya coba hasil, maka di sini sudah terdapat garis merah yang artinya error, dan di sini terdapat keterangannya the field mahasiswa.nama is not visible, dimana dia tidak dapat diakses karena dia bersifat private. Jadi ini jika kita jalankan maka tidak bisa. Nah, disinilah kita membutuhkan sebuah aksesor, mutator atau setter. Di sini kita akan membuat sebuah metode public. Lalu kita buat metodenya namanya set nama dengan parameter nama. Yang isinya di sini this.nama sama dengan nama. Di sini saya lupa menambahkan tipe datanya. Nah, dengan begini kita dapat mengset nama dengan menggunakan metode set nama tadi. Hasil. Nah, kita coba run. Nah, berjalan namun tidak tampil apa-apa di sini. Kita coba panggil. Di sini kita coba panggil nama yang sudah kita set tadi, misalnya mhs dot sysout, kemudian mhs dot nama. Kita coba running lagi. Nah, lagi-lagi di sini error, tidak bisa karena tadi yaitu atribut nama ini bersifat private. Jadi kita tidak dapat langsung mengambil langsung ke variabelnya. Jadi kita membutuhkan metode baru lagi untuk mengambil atribut nama tadi. Nah, inilah yang disebut dengan getter. Jadi kita buat lagi public void get nama. Tidak perlu parameter. Lalu di sini kita ketikkan sysout lalu nama. Nah, dengan begini kita dapat memanggil namanya dengan menggunakan metode get nama. Kita coba running. Nah, sudah tampil namanya di sini. Begitupun dengan npm-nya. Kita coba buat untuk npm-nya. Di sini kita ganti dengan get npm. Kali ini kita ganti dengan npm
coba panggil di kelas utama. Nah, di sini di baris pertama terdapat import com.mahasiswa.mahasiswa. Nah, inilah yang tadi yang merupakan, nah ini di poin kedua, package dan import. Nah, package itu adalah folder-foldernya, sedangkan import ini jadi misalnya begini, file main ini dia berada di luar dari folder com dan juga folder mahasiswa. Jadi di sini kan kita ingin mengakses kelas mahasiswa yang berada di dalam folder com dan mahasiswa. Nah, cara kita mengaksesnya yaitu kita harus mengimportnya terlebih dahulu dengan menuliskan import, lalu kemudian folder yang pertama com, kemudian dot, folder yang kedua mahasiswa, lalu dot lagi, dan nama kelasnya yaitu mahasiswa. Di sini kita juga bisa menuliskan bintang. Saya coba running. Nah, bintang ini maksudnya kita akan mengambil semua kelas yang ada di dalam folder mahasiswa. Jadi di dalam folder com kita buka lagi folder mahasiswa dan kita ambil semua yang ada dalam folder mahasiswa. Nah, di sini kasusnya hanya ada satu kelas, yaitu kelas mahasiswa. Jika misalnya ada kelas-kelas lain lagi, kita tidak perlu menuliskan tiap-tiap kelasnya. Kita tidak perlu menuliskan com mahasiswa, lalu kemudian baris baru lagi kelas yang lain lagi. Kita tidak perlu menuliskan seperti itu, tapi tinggal langsung mengetikkan bintang, yang mana ini artinya kita sudah mengimport semua kelas yang berada di folder mahasiswa. Baik, lanjut sampai mana tadi, npm. Nah, kita akan mencoba untuk set npm dan juga mengambil npm nya. Coba running. Nah, di sini sudah tampil hasil Taufiq Rahman dan juga npm 0735211126. Jadi saya rasa untuk driver class dan object class di sini sudah. Kemudian package dan import juga sudah. Untuk setter dan getter juga sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat yang lainnya. Di sini saya akan membuat satu folder baru lagi. Misalnya di sini foldernya bangun datar. Kemudian di dalam folder ini kita beri kelas segitiga. Kelas segitiga. Lalu pada segitiga itu ada alas dan juga tinggi. Baik, kita akan di sini saya akan membuat sebuah metode set segitiga, yang
mana di sini kita akan membuat sebuah metode untuk menginput nilai alas dan juga nilai tinggi dari segitiga. Nah, untuk membuat inputan di sini kita akan membutuhkan yang namanya kelas scanner. Jadi scanner ini sudah ada pada Java secara default dan kita tinggal menggunakannya. Jadi di sini misalnya saya buat scanner. Nah, setelah saya mengetikkan scanner di sini langsung diimport java.util.scanner. Di sini dia mengambil data dari scanner itu yang sudah ada pada Java secara default. Di sini saya akan membuat scanner, misalnya input, lalu new scanner, system dot in. Kemudian di sini untuk alas sama dengan nah, di sini karena alas ini merupakan integer, jadi kita untuk menginputkan alas kita panggil fungsi yang namanya, kita masukkan dulu input dot next. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu yang next integer. Di sini kita buat seperti ini agar lebih jelas. Out masukkan alas segitiga. Kita coba panggil di menu utamanya. Ini saya komentar dulu. Nah, di sini kan kita ingin mengambil kelas dari bangun datar. Jadi di sini kita import form dot bangun datar bintang untuk mengambil semuanya. Di sini saya akan mencoba membuat objek dari kelas segitiga. SPT. Lalu kita akan mencoba memanggil metode set segitiga. Di sini saya ingin melihat dulu bagaimana tampilannya. Sepertinya di sini masih error. Kita coba untuk setelah menginput kita harus menutup scannernya dulu. Kita coba lagi apakah sudah bisa.
Sini masih error. Method segitiga from the type segitiga is not visible. Tidak visible. Baris ke-13. Kita kasih di sini public dulu. Kita coba. Nah, sudah bisa di sini. Kita running. Nah, masukkan alas segitiga, misalnya 12. Nah, di sini kan untuk inputannya tidak sejajar dengan baris yang kalimatnya. Nah, di sini dikarenakan pada bagian ini kita menggunakan print line, yang mana dia akan mencetak string ini, lalu dia langsung lanjut ke baris berikutnya. Makanya untuk inputan kita itu dia pindah ke baris berikutnya. Di sini kita ketik saja print, tidak usah ln atau line. Jadi jika kita run kembali, maka dia sudah sejajar 12. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah menginputkan alas, lalu input juga untuk tingginya. Tinggi Nah, sudah set segitiga. Nah, di sini saya juga akan membuat satu metode lagi, yaitu metode untuk menghitung luas segitiga. Nah, di sini kita kasih parameternya A, integer A dan integer B. Sepertinya di sini kita harus menambahkan satu lagi atribut, yaitu atribut luas. Nah, langsung saja di sini luas kita langsung ketikkan alas saja, tidak perlu inisialisasi, dan tinggi. Lalu di sini luas, kita coba dulu seperti ini. Luas sama dengan seperdua 0,5 kali alas kali tinggi. Di sini cannot convert from double to integer. Nah, di sini karena 0,5 merupakan double, lalu luas di sini kita tipe datanya integer, jadi dia error. Maka kita pisahkan luasnya saja. Kalau begitu kita kasih untuk luas tipe datanya double. Nah, sudah tidak error. Kita coba jalankan di sini. Luas segitiga. Sepertinya kita tidak perlu menggunakan parameter. Saya lupa tadi. Jadi di sini tanpa parameter, kita langsung running. Nah, masukkan alas segitiga 12, kemudian tinggi 6. Nah, di sini tidak tampil apa-apa karena kita lupa menampilkan luasnya. Di sini kita hanya menghitungnya. Kita tampilkan luasnya. Luas segitiga
adalah tambah luas. Kita run lagi. Luas 6. Nah, luas segitiga adalah 36,0. Sudah berhasil. Jadi untuk kelas scanner sudah. Lalu kita mungkin lanjut ke switch case. Ya, jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat switch case. Dari sini saya akan membuat beberapa bangun datar lagi. Kita buat misalnya di sini persegi panjang. Saya copy saja. Scannernya belum kita input. Bisa kita input dengan klik quick fix lalu import scanner. Langsung sudah terimport. Nah, di sini kita ganti ini, masukkan alas. Kita ganti dengan panjang. Lalu untuk segitiga kita ganti persegi panjang. Tinggi kita ganti lebar. Lalu di sini set segitiga kita ganti dengan set persegi panjang. Luas persegi panjang. Untuk rumus luasnya panjang kali lebar. Luas persegi panjang adalah, nah, sudah jadi. Kita coba ya, kita coba dulu. Kita coba dulu persegi panjang. Ini persegi panjang. Coba running. 10 50. Nah, sudah berhasil. Di sini saya akan buat satu lagi untuk kelasnya, kelas bangun datarnya. Di sini kita tambahkan satu lagi kelas, yaitu lingkaran. Untuk lingkaran sebenarnya kita pakai double saja untuk semua atributnya. Luas, lalu ada jari-jari, kemudian ada
pi di sini nilainya 3,14. Nah, lanjut kita buat kita copy saja. Lingkaran, jangan lupa import scanner, masukkan jari-jari lingkaran. Di sini kita ganti jari, lalu masukkan yang ini tidak perlu. Untuk inputannya hanya perlu jari-jari. Lalu untuk luasnya, rumus luas lingkaran pi kali r jari kali jari, pi r kuadrat. Luas lingkaran adalah, kita coba, kita tinggal ganti di sini saja lingkaran. Langsung running, misalnya jari-jarinya 21. Luas lingkaran adalah 1384,74. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat switch case-nya. Kita coba buat satu kelas lagi. Baik, kita buat satu kelas lagi. Kelas namanya bangun datar. Lalu kita buat konstruktornya. Lalu kita akan menggunakan switch case di sini. Baik, saya akan membuka dokumentasinya dulu karena saya sedikit lupa. Untuk switch case-nya di sini, switch, lalu expression case. Oke, kita akan mencobanya. Misalnya di sini saya akan tampilkan program menghitung luas bangun datar. Lalu di bawahnya pilih bangun datar yang
diinginkan. Lalu di situ nanti tampil 1 persegi panjang, 2 segitiga, dan 3 lingkaran. Lanjut sys out lagi, print pilihan Anda. Lalu kita akan menggunakan scanner di sini. Pilih. Lalu kita berikan inputan. Inputannya integer. Saya coba panggil dulu. Nah, saya masih penasaran dengan tampilannya. Di sini kita coba new bangun data. Not visible. Public. Kita running. Nah, sudah ada program menghitung luas bangun datar. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dia meminta inputan, lalu kita langsung masuk ke switch case-nya. Switch, pilih. Sini sepertinya masih error. Insert. Saya buka dokumentasinya lagi dulu. Switch pilih, lalu case 1 2 3. Kita coba lanjut dulu. Lalu case 1 case 1, case 2, case 3. Nah, di sini kita memiliki 3 pilihan. Jadi akan ada 3 case 2 dan case 3. Lalu kalau tidak salah case default. Default saja tanpa case default. Untuk defaultnya di sini
saya kasih pilihan yang Anda masukkan salah, lalu break agar dia langsung terhenti. Nah, jadi untuk case 1 di sini kita akan mengisi persegi panjang, case 2 segitiga, dan case 3 lingkaran. Nah, di sini agar lebih mudah, kita akan mencoba membuat konstruktornya dulu. Public persegi panjang, lalu di sini dia langsung memanggil kedua metode ini, set persegi panjang dan luas persegi panjang. Jadi set persegi panjang dan luas persegi panjang. Nah, kita lakukan hal yang sama di bangun datar yang lain. Lingkaran, lalu segitiga. Nah, jadi untuk di kelas bangun datar di sini untuk case 1 kita tinggal mengisikan, kita tinggal langsung membuat objeknya, new persegi panjang, kemudian case 2 new segitiga, dan untuk case 3 new lingkaran. Saya rasa ini seharusnya bisa berjalan. Kita coba saja. Di sini kita hanya perlu menginstansiasi objek dari bangun datar. Kita langsung coba saja. Pilih bangun datar, persegi panjang. Di sini masih error. Kita lihat. Nah, baik. Jadi di sini saya tadi sudah sempat menelusuri error yang terjadi tadi, yaitu exception in thread main java.util.nosuch element exception. Di sini saya sudah mencoba untuk mencari tadi di Stack Overflow. Di sini jadi yang dapat saya tangkap yaitu dari jawaban yang diberikan, yaitu kita sudah menutup scanner, yang mana kita lakukan di bagian ini. Nah, ini tadi sebelumnya namanya itu in, saya berikan variable in. Lalu di sini kita sudah menutup scannernya, dan sedangkan pada bagian dalam case ini yang mana persegi panjang, lingkaran dan segitiga, kita itu masih menggunakan scanner tadi. Jadi di sini
yang dapat saya tangkap. Solusinya yaitu untuk aplikasi konsol silahkan gunakan satu scanner saja untuk membaca semua inputan yang kita buat. Jadi tadi setelah saya coba untuk di bagian main, di sini kita untuk scannernya kita samakan dengan yang di kelas-kelas bangun datar yang lain. Kita kasih input, lalu yang ini yang kita tutup tadi kita biarkan. Jadi ini input is never closed, tidak pernah ditutup, karena yang ini tadi tidak perlu kita gunakan. Tadi sudah saya coba dan dia berjalan. Tadi saya kira apa yang saya lakukan itu memang tidak bisa, dan ternyata setelah saya menelusuri errornya ternyata bisa, karena yang saya buat juga ini tanpa persiapan, saya langsung coding, dan saya juga biasanya terbiasa di pemrograman terstruktur, jadi baru kali ini menggunakan orientasi objek. Jadi memang agak sedikit bingung, tapi tidak apa-apa, sudah kita temukan tadi solusinya di Stack Overflow, dan kita coba jalankan kembali. Di sini kita langsung menggunakan constructor agar kita hanya perlu menginisialisasi seperti ini, dan dia langsung menjalankan kedua metode untuk set ukurannya, kemudian langsung mencari luasnya. Oke, baik, bismillah, coba running. Program menghitung luas bangun datar, pilih bangun datar 1 persegi panjang. Nah, masukkan panjang persegi panjang 12, masukkan lebar 2. Nah, luas persegi panjang adalah 24. Selesai. Kita coba untuk segitiga. Alas segitiga 6, tinggi segitiga 5, luas segitiga 15,0. Berhasil juga. Kita coba untuk yang lingkaran 49, sudah berhasil. Oke, baik. Jadi untuk switch case-nya di sini juga sudah berhasil, dan sekarang tinggal condition dan juga looping serta array. Nah, baik, maaf. Di sini tadi saya lupa. Ini kita langsung menuliskan kodenya di kelas main kita. Harusnya tadi kita untuk kelas mainnya kita cukup panggil, kita cukup inisialisasi kelas bangun datarnya, karena untuk script yang tadi itu sudah ada di kelas bangun datar. Sini saya perbaiki lagi dulu, untuk ini tidak perlu. Lalu ini juga jangan lupa tambahkan break. Lalu sudah.
Jika kita menginput di luar 1 sampai 3, maka pilihan yang Anda masukkan salah. Coba lagi. Sekarang kita akan membuat contoh dari condition if else. Di sini saya buat yang sederhana saja. Misalnya di mahasiswa kita akan membuat nilai.java. Di sini kita kasih integer nilai. Lalu kita buat saja konversi tambahkan scanner dulu. Lalu di sini kita tampilkan masukkan nilai Anda. Nilai sama dengan input dot next integer. Lalu di sini kita mulai dengan if-nya. If nilai lebih dari 90, maka yang dicetak adalah nilai A. Kemudian di sini kita tambahkan else if nilai lebih dari 80 dan kurang dari 90. Sini mungkin lebih dari sama dengan ini
tidak bisa seperti ini. Nilai lebih dari sama dengan 80 kurang dari 90. Stamp out. Nilai B misalnya. Lalu kita buat lagi else if-nya. Maaf, di sini sampai 75 C, lalu sampai 65 D dan 0 sampai 40 ini kita kasih E. Nah, lalu kita coba jalankan. Saya komentar ini dulu. Ini kita buat konstruktor saja agar lebih mudah. New nilai. Kita coba running. Masukkan nilai 50. Nilai D. Kita coba lagi. Masukkan nilai 80. Masukkan nilai lagi 100. Nah, misalnya di sini kita masukkan nilainya min 20. Dia tidak tampil apa-apa. Jadi di sini sebaiknya kita tambahkan else jadi di luar semua itu, maka dia akan menampilkan input yang Anda masukkan salah. Jadi misalnya ada yang input nilai minus 10, maka inputnya dimasukkan salah. Nah, bagaimana jika nilainya lebih dari 100, misalnya 105? Di sini tetap A, karena kita tidak memberi batas
Jadi di sini lebih dari 90 dan kurang dari sama dengan 100. Coba lagi 102. Input yang ada masukkan salah. Sudah berhasil. Untuk condition juga sudah selesai. Sekarang sisa array dan looping. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat array dan looping dan juga increment sekaligus. Di sini saya akan membuat file baru, namanya kita taruh di luar saja, namanya matrix.java. Kita buat kelas matrix. Lalu di sini kita buat sebuah array 2 dimensi dengan nama matrix. Lalu di sini kita akan menginput elemen-elemen dari matrix. Jadi kita butuh scanner lagi. Jadi misalnya di sini out matrix 3x3. Kemudian silahkan input elemen matrix. Lalu kita akan gunakan perulangan for di sini. For, maaf, saya baca dokumentasinya dulu. Oke. For I sama dengan 0, lalu I kurang dari 3, karena di sini kita akan membuat matriks 3x3. Lalu kita gunakan increment I++. Lalu di dalamnya ada perulangan lagi, for J sama dengan 0, lalu J kurang dari 3 dan J++. Nah, jadi di sini maksudnya untuk nilai I ini dia akan berulang
dia akan perulangan ini dia akan berulang sampai kondisi I itu sama dengan 3. Karena jika I sudah sama dengan 3, dia sudah tidak lebih kecil dari 3. Di sini I dimulai dari 0, lalu dia menggunakan increment. Jadi setiap perulangan dia mulai dari 0, kemudian dia naik menjadi 1, lalu 2. Di sini saya lupa menambahkan tipe datanya, integer. Lalu di sini kita gunakan input. Matrix I kali J itu sama dengan input next integer. Nah, jadi dia akan mulai menginput matriks mulai dari elemen 00, lalu kemudian 01, 02, yang mana I di sini merupakan baris, lalu J adalah kolom. Kita langsung saja agar lebih jelas. Jadi di sini untuk inputnya, kita tambahkan sysout. Sepertinya tidak bisa. Sini kita tambah sysout, print. Di sini masukkan elemen kita tulis saja elemen matriks Oke, kita coba dulu. Masih error di sini.
Kita coba buat seperti ini. Nah, elemen matriks 00 tuh. Baris ke-15. Masih error di sini. Sepertinya di sini saya akan mencoba isi matriksnya dengan 0 terlebih dahulu. Kita coba lagi. Nah, sudah jadi di sini. Jadi ini untuk baris pertama kolom pertama, lalu baris pertama kolom kedua, baris ketiga, baris pertama kolom ketiga, kemudian baris kedua kolom pertama, dan seterusnya. Jadi di sini matriksnya sudah ada, namun elemennya itu masih bersih 0 semua. Dan di sini kita akan menginput. Jadi perulangan for yang ini untuk menginput dan menggantikan atau replace. Jadi dia menggantikan isi yang sudah ada tadi yang masih 0. Jadi di sini sepertinya saya tambah sama dengan. Oke, kita lihat apakah sudah rapi. Baik. Nah, sekarang kita buat perulangan untuk menampilkan. Kurang lebih perulangannya juga sama seperti ini, namun kita tidak butuh input lagi. Dan di sini kita coba kita masukkan yang ini. Seperti ini, lalu di sini kita kasih string kosong. Di sini kita kasih jarak sedikit. Maaf. Oke, saya coba running dulu. Nah, kita rapikan sebentar. Hasil matriks 3x3.
kasih jarak. Nah, kita coba running matriks 3x3. Kita input elemen pertama 1, 2, 3, lalu 6, 5, 4 dan 7, 8, 9. Enter, dan matriksnya sudah di-generate di sini dengan rapih. Baik, saya rasa untuk array-nya juga sudah. Untuk looping saya rasa untuk while kurang lebih sama, dan untuk increment dan decrement, jadi di sini bedanya, di sini kita hanya menggunakan increment, pada dasarnya itu sama saja. Bedanya hanya kalau decrement berarti variabelnya itu dikurang 1, kalau increment berarti ditambah 1. Jadi di sini 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika kita menggunakan increment, misalnya di sini i yang disetting pada awalnya itu 5, dan kita menggunakan increment, nanti dia akan turun dari 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mungkin video ini agak panjang karena tadi banyak masalah yang terbelit-belit, dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikannya sampai selesai. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena mungkin saya juga kurang persiapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.